Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fajar Wahyudi dari jurusan Peternakan UIN Soska Riau. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah atau peradaban Islam di masa Khalifahur Rasyidin. Simak video selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pengangkatan Khalifahur Rasyidin pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu pemimpin pada saat itu yang pertama kali untuk memimpin umat Islam yakni Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pasca meninggalnya Rasulullah SAW, kaum Ansor langsung berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Bukan bermaksud lain, kaum Ansor berkumpul untuk bermusyawarah siapa yang harus menggantikan pemimpin umat Islam pada saat itu. Kaum Ansor menunjuk calonnya yakni Abu Ubaidah, dan ada calon satu lagi yakni Umar bin Khattab. Tetapi keduanya menolaknya. Bahkan Umar dan Abu Ubaidah bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Belum juga mereka menjabat tangan Abu Bakar, Bashir bin Sa'ad yang berasal dari kaum Ansor juga menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan langsung membaiatnya. Dari sini lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa menolak amanah yang diberikan oleh kepada umatnya. Jadi di sini ya, khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak kala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasakan ajalnya sudah dekat, ia mengundang para sahabatnya untuk membahas siapa penggantinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menulis surat yang ditujukan kepada khalayaknya yang menjelaskan atas apa pilihannya. Abu Bakar menjatuhkan pilihannya kepada Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab menolaknya karena berpikir dia sikapnya keras. Dia sempat bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Aku ini keras, banyak yang takut kepada aku. Kalau aku nanti salah, lalu siapa yang berani mengingatkan aku?" Itu kata Umar bin Khattab. Tiba-tiba muncullah seorang Arab Badui dengan menghurus pedangnya. Saya berkata, "Akulah yang akan mengingatkan dengan pedang ini." Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab, karena masih ada orang yang mau berani mengingatkannya bila dia menjadi salah. Itulah sejarah singkat Umar bin Khattab kenapa bisa menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Ketika mendengar Umar meninggal dunia, para sahabat berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anhu, kecuali Talhah yang sedang berada di luar kota. Mereka pun bermusyawarah, siapa sebaiknya yang patut menggantikan Umar. Di tengah membicarakan mekanisme, Abdurrahman secara singkat, "Siapa yang di antara kalian yang sudah mengundurkan diri dari pencalonan ini?" Maka ia berhak menentukan siapa pengganti Khalifah Umar. Tak seorang pun yang berkomentar. Maka Abdurrahman berinisiatif mengundurkan diri. Yang lain berjanji akan tetap bersama Abdurrahman dan menerima apa yang diputuskannya. Meski sudah mendapat mandat daripada calon ahli surga, Abdurrahman tak mau gegabah untuk memutuskan siapa yang mesti dipilih sebagai khalifah. Selama 3 hari 3 malam Abdurrahman mendatangi berbagai komponen masyarakat untuk didengar aspirasinya. Pada hari ketiga, barulah Abdurrahman memutuskan Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar. Abdurrahman membaiat Utsman diikuti oleh para sahabatnya lainnya, termasuk mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Begitu juga penjelasan secara singkat mengapa Utsman bin Affan bisa menjadi khalifah yang ketiga. Khalifah yang terakhir atau khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhir hayat Utsman juga sama dengan yang dialami oleh Umar bin Khattab, dibunuh oleh seseorang yang tak menyukai Islam terus berjaya. Sepeninggalannya Utsman, Ali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin. Mereka bersepakat untuk membaiat Ali, tapi Ali menolaknya karena ia memang tidak berambisi untuk menduduki jabatan duniawi. Tak ada pilihan lain, tak ada tokoh sekaliber dia. Umat pun terus mendesak. Akhirnya Ali pun luluh dan berucap, "Baiklah, kalau begitu kita lakukan di masjid saja." Dan Ali dibaiat di dalam masjid.
Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Nah, ini ya sekarang tentang tugas dan kebijakan Khalifah Ur-Rasyidin. Tugas dan kebijakan Khalifah Ur-Rasyidin yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Pada masanya telah terjadi peperangan Riddah atau perang melawan pemberontakan pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Perang itu untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa Khalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukan berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Di bawah Umar, ekspansi Islam dimulai. Ibu kota Suriah, Damaskus, dikuasai pada tahun 635 Masehi. Setelah kemenangan di Yarmouk, seluruh daerah Suriah jatuh di kekuasaan Islam. Suriah dijadikan basis. Ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'id bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir, Alexandria, ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madain, yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga saat ini sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, kemajuan semakin pesat di masa Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinannya, Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangan. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya pengadilan digelar di masjid, namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan strategis pemerintah diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman ini. Penerus Utsman, Ali bin Abi Thalib, pada tahun 655 sampai 660 Masehi, berusaha mengatasi pemberontakan yang terjadi dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam pernah diterapkan di Umar. Pemberontakan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib diantaranya datang dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan. Ali tak mampu menghindari perang. Meletuslah perang yang disebut Perang Jamal atau Perang Unta pada saat itu, karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Setelah Ali terbunuh oleh salah satu golongan, Khalifah Ur-Rasyidin pun berakhir. Selanjutnya, yakni saya akan membahas tentang wafatnya para Khalifah Ur-Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu wafat
atau meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Umar wafat pada tahun 23 Hijriah atau 634 Masehi karena Umar dibunuh oleh Abu Lulu. Utsman bin Affan pada saat itu wafat pada tanggal 17 Zulhijjah pada tahun 34 Hijriah. Ketika situasi panas yang dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, yang mana kemudian rumah Utsman dikepung pemberontak, yang mana Hamdan berhasil menyelinap ke rumah Utsman dan menikam Utsman dari belakang ketika beliau sedang berpuasa dan belajar Al-Quran. Yang keempat yakninya kaum Hawari melakukan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah di waktu subuh, yang mana mereka berhasil membunuh Ali ketika beliau sedang mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Baiklah teman-teman semua, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Akhirul kalam, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.